Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Injil Yohanes. Kita akan berusaha untuk mengenal siapakah Tuhan Yesus dari Injil Yohanes. Dan kita sudah sampai di dalam pasal yang ke-10. And this morning we'll learn to know the good shepherd that Jesus is from this John chapter 10. Mari kita sama-sama membuka pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal yang ke-10. Let's turn our Bible to John chapter 10. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. From verse 1 to 21. Kalau sudah dapat saya akan bacakan untuk kita sekalian. If you have found it, then I'll read it all for you. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, the man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. These figures of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. So Jesus again said to them, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and he will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep, and I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. There was a division among the Jews because of these words. Many of them said, He has a demon and is insane. Why listen to him? Others said, These are not the words of one who is oppressed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Bapa dalam Father in heaven, we come to you as sheep whom you have sent to go among the wolves, Lord. And as we gather here with our fellow brothers and sisters, we ask you and we beg you that you would feed us once again with your holy word, Lord, so that we who are sheep within this world, we can hear the voice of our shepherd, Lord. And we will receive strength and courage and comfort so that we might faithfully walk behind the shepherd. Thank you, Lord. Please hear our prayer, and we ask you to speak to every one of us no matter what our condition is. Thank you, Lord. Please bless every one of us here. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Saudara, pagi hari ini kita akan bicara mengenai yang namanya beauty. Brothers and sisters, this morning, we'll talk about what's called beauty. Beauty atau keindahan itu merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Beauty is something that's very important for us as humans. Mengapa? Karena hanya di dalam beauty, maka kita sebagai manusia, kita bisa menerima yang namanya enjoyment. Why? Because only in beauty, we as humans can receive what is called enjoyment. Kita mengalami kenikmatan karena kita
melihat beauty, kita mengalami beauty tersebut. We can experience enjoyment because we behold that beauty. C.S. Lewis itu pernah satu kali mengatakan bahwa pada waktu kita melihat beauty, itu sendiri sudah satu pengalaman yang sangat comforting. C.S. Lewis once said that when we behold beauty, that experience alone is something that's very comforting. Tapi C.S. Lewis lalu melanjutkan seperti ini, bahwa melihat beauty itu saja, itu bukan merupakan satu hal yang cukup untuk kita boleh mengalami satu kepuasan. But then C.S. Lewis continued that beholding that beauty alone is not something that is sufficient for us to experience the full enjoyment. Karena sebetulnya di dalam hati setiap manusia bukan hanya kita ingin melihat beauty, tetapi kita ingin bersatu dengan the beauty itself. Because within our hearts, we want to not only behold the beauty, but we also want to be united with that beauty itself. Jadi yang disebut sebagai beauty itu menarik kita untuk menjadi satu dengan dia, dan karena itu kita bisa memperoleh kenikmatan yang lebih tinggi. So beauty should draw us closer to it so that we can enjoy a higher enjoyment. Saya ambil contoh misalnya ya, tempo hari waktu kami ke Sumatera Utara di daerah Danau Toba. For example, the other day that we went to Sumatra Utara near the Lake Toba. Atau pada waktu saudara misalnya berkunjung ke South Island atau ke tempat-tempat lain, ke Europe misalnya. Or for example, when you go to South Island or to Europe. Waktu saudara melihat pemandangan yang sangat indah, apa yang saudara kerjakan? What do you do when you see beautiful sceneries? Ya saudara take picture gitu kan. Saudara pasti ambil foto. You'll certainly take pictures, right? Bahkan bukan hanya saudara mengambil foto dari pemandangan yang indah tersebut, tapi saudara ingin untuk berdiri di depan pemandangan itu supaya di dalam foto itu ada diri saudara. But not only would you like to take pictures in that scenery, but you also want to be there in the picture so that within that scenery, you also there. In a way, saudara ingin bersatu dengan pemandangan yang luar biasa indahnya itu. In other words, you want to be united with such beautiful sceneries. Pada waktu misalnya saudara diberitahu orang gitu, di restoran ini ada satu steak yang sangat enak dan harganya murah dan itu ratingnya kalau lihat di Google itu bisa 4.8 misalnya. For example, someone told you that there's a very nice steak in this restaurant, it's very cheap, and the rating on Google is 4.8. Lalu saudara dikirimin foto dari whatever steak yang enak tersebut. And you are given the picture of this beautiful steak. Lalu kalau saudara punya waktu dan saudara punya uang, saudara akan kerjakan apa? So if you have time and money, what will you do? Ya saudara pasti akan pergi ke sana, lalu beli steaknya, lalu kemudian makan, dan setelah itu sama seperti orang yang kasih tahu tadi, uploadlah fotonya di Instagram gitu. Well, if you have time and money, you'll do the same thing what this person did, which is you'll go to that restaurant, enjoy that steak, and then you'll post up your rating on Instagram again. Saudara pergi ke tempat itu dan makan karena saudara ingin bersatu dengan so-called keindahan itu yang saudara lihat secara visual maupun saudara cecap secara gastronomik misalnya. You want to go into that place and eat that steak because you want to taste, not only behold the beauty of it, but you want to taste it, experience it with your tongue. Beauty itu menarik kita untuk menjadi satu dengan beauty itu sendiri. The beauty draws us to be united with that beauty itself. Atau contoh paling jelas misalnya ketika kita jatuh cinta. Or maybe a very clear example, when you fall in love. Waktu saudara jatuh cinta kepada orang lain, when you fall in love with another person, apa yang saudara katakan kepada diri saudara sendiri? What do you tell to yourself? Saudara mungkin jarang kan orang mengatakan, ya saya jatuh cinta kepada orang itu, tapi orang itu terlalu baik untuk saya, jadi saya tidak akan mendekatinya misalnya. Silakan dia pergi dengan orang lain. It would be rare for you to say that, I fall in love with this person, but that person is too good for me. I just let that person go with another person who is better. Aku hanya seorang yang tidak berharga dan orang itu terlalu indah untuk aku miliki dan biarlah dia pergi dengan orang lain yang lebih layak. I'm a worthless person, so I'm not worthy for that person. So let that person go with someone who is more worthy for that person. Agak jarang kan ya kalau orang jatuh cinta seperti itu ya. This would be very rare, right? Someone falls in love. Pada waktu orang jatuh cinta itu karena apa? Karena dia melihat keindahan dari orang yang dia cintai tersebut. When someone falls in love, because that person sees the beauty that is on that someone that he beholds. Dan pada waktu dia akhirnya melihat keindahan orang tersebut, maka dia akan sendirinya tertarik untuk menjadi satu dengan orang tersebut di dalam pernikahan. So
So when he beholds the beauty of that person, he himself or she himself would like to be united as one with that person whose beauty he beholds. Jadi beauty ini merupakan satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita karena beauty inilah yang sebetulnya menggerakkan kita untuk mengerjakan sesuatu, untuk kita mengejar sesuatu. So beauty is something that's very important in our lives because beauty is the one that moves us to do something, to act and compel us to move. Dosa itu juga masalah beauty, saudara. Sin is also a matter of beauty. Kenapa ada orang yang ada di dalam pernikahan dia bisa selingkuh dengan orang lain? How could someone who is in a marriage relationship can commit this adultery? Karena ada orang yang dia lihat berada di luar pernikahan yang itu lebih beautiful daripada pernikahan itu yang dia sedang miliki. Because he is beholding someone outside of the marriage which is more beautiful than the marriage itself. Sehingga dia memutuskan untuk melepaskan dari ikatan pernikahan ini dan dia menjadi satu dengan orang yang dia lihat lebih beautiful tersebut. So he decides to sever himself from this marriage relationship and to be united with that person outside of the marriage. Termasuk juga ketika orang meninggalkan kekristenan itu adalah karena mereka melihat kekristenan no longer beautiful dan mereka lihat another faith, another way of living itu lebih beautiful daripada Christian life. Likewise, when someone leaves Christianity because that person sees that something outside of Christianity is more beautiful than the Christianity itself. Hari ini kita akan melihat beauty itu dari kacamata Yohanes pasal yang ke-10. Now we'll take a look at beauty from John chapter 10. Dan kita melihat judulnya adalah The Good Shepherd. Banyak Alkitab memberikan tahu judulnya adalah The Good Shepherd untuk perikop ini. And the title is The Good Shepherd. The Bible will call it a Good Shepherd. Many versions call it Good Shepherd. Yang menarik adalah kata yang digunakan untuk Good Shepherd, kalos dalam bahasa Greek, itu juga bisa diterjemahkan sebagai beautiful, honorable, beautiful. So the interesting is that the Greek language that's used here, kalos, for the Good Shepherd, can also be translated as beautiful. Jadi waktu kita nanti lihat Yohanes pasal yang ke-10 di sana Rasul Yohanes sedang memberikan satu beauty. Inilah the beautiful shepherd yang Tuhan itu berikan untuk kita sekalian. So in John chapter 10 you'll see that John then explained that this Jesus is the good shepherd, is that beautiful kalos. Sekedar mengingatkan saudara pada Yohanes pasal yang ke-9 kemarin kita sudah sama-sama melihat bagaimana orang yang baru saja disembuhkan dari butanya itu dinyahkan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. We just learned last week that in John chapter 9 that the person who has been healed from the blindness then was cast out from the Jewish community. Dan itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi ini itu bukan merupakan the true shepherds dari orang yang baru saja disembuhkan ini. This shows that these Jewish people were not the true shepherd of this blind man who was just healed. Pada waktu orang itu dikucilkan dari komunitas Yahudi, dari sinagoga, maka dia menjadi seperti domba yang tidak punya gembala. When this person was cast out from the Jewish community, he was like from the synagogue. He was like a sheep which didn't have a shepherd. Tapi saudara ingat apa yang terjadi pada akhir dari chapter yang ke-9? Tuhan Yesus menemukan kembali orang ini. But you learn what happened in the end of chapter 9, that Jesus Christ had found this person again. Itulah konteks kenapa akhirnya setelah pasal yang ke-9 Tuhan Yesus dia bicara tentang the good shepherd. So that is why after this chapter 9, then Jesus spoke about the good shepherd in chapter 10. Mari kita lihat bagian yang awal ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Let's take a look at the first portion from verse 1 to verse 6. Oke, saya sekali lagi bacakan bagian ini. Truly, truly, I say to you, he who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in by another way, that man is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. To him the gatekeeper opens. The sheep hear his voice, and he calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. A stranger they will not follow, but they will flee from him, for they do not know the voice of strangers. This figure of speech Jesus used with them, but they did not understand what he was saying to them. Saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus itu bicara tentang dua macam sheepfold. So there are interpreters who think that in this chapter 10, Jesus speaks about two kinds of sheepfolds. Jadi ada satu model sheepfold yang itu ada di desa, ada yang ada di itu wilderness. There's one kind of sheepfold which exists in the wilderness.
ada dua macam ya. Ada yang there is one kind of sheepfold yang ada in the village. There's another one in the wilderness. Or there are two kinds of sheepfold. There's one that exists in the village, and there's another kind which exists in the wilderness. Jadi ada penafsir yang mengatakan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu merupakan sheepfold yang ada di desa. So from verse 1 to 6, it is the sheepfold which exists in the village. Sheepfold itu apa sih? Sheepfold itu apa itu? Ya kayak semacam enclosure gitu, kayak seperti kandang apa tuh? Kandang domba. Well, sheepfold is like a pen and an enclosure, like the place where the sheep then live in. Di mana kandang domba itu karena ada di desa, itu mereka pakai structure yang cukup kuat dan ada pintu, ada pagar di sana. This sheepfold is in the village, and therefore they have a very strong structure at the gate. Lalu beberapa orang itu bisa menyewa satu orang gatekeeper untuk menjaga sheepfold tersebut. And they can hire someone to look after this sheepfold at the gate. Khususnya pada waktu malam hari ketika misalnya shepherd-nya sudah pergi ke tempat masing-masing, lalu harus ada orang yang menemani para domba, mereka sewa penjaga untuk menjaga pintu tersebut. Especially at night when the shepherds have gone back home, so they need someone who can look after the sheep at the gate. Nah, di dalam cerita tersebut, maka Tuhan Yesus mengatakan seorang gembala yang sejati, maka adalah gembala yang pada waktu dia datang, itu para dombanya bisa mengenal suara gembala tersebut. Jesus said that the true shepherd is the shepherd which when he comes, then the sheep will hear his voice. Karena para gembala itu sudah sering menggembalakan para domba, sampai akhirnya para domba itu dia hafal suara gembalanya. The shepherd has continually then shepherd the sheep so that the sheep automatically know the voice of the shepherd. Dan pada waktu domba-domba tersebut mendengar suara gembalanya, mereka dengan otomatis keluar mengikuti gembala tersebut. And when the sheep hear the voice of the shepherd, the sheep automatically come out and follow the shepherd. Dan domba-domba itu mereka tidak akan mengikuti suara orang asing yang mereka tidak pernah kenal, yang selama ini tidak pernah menggembalakan mereka. The sheep will not follow the voice of the strangers who never shepherded them before. Nah, saudara, perumpamaan tentang gembala ini merupakan satu perumpamaan yang kelihatannya sederhana dan itu sangat menghangatkan hati. Now, the parable of the shepherd seems to be like a simple parable which can warm our heart. Tapi sebetulnya ketika Tuhan Yesus dia mau mulai menceritakan perumpamaan tentang shepherd dan tentang sheep, ini merupakan satu hal yang betul-betul rutin di dalam perjanjian lama. But actually when Jesus talk about the shepherd and the sheep, this is something that's deeply rooted in the Old Testament. Karena di dalam perjanjian lama adalah Allah Yahweh sendiri, pencipta langit dan bumi yang dia memberikan diri untuk menjadi gembala dari Israel. Because in the Old Testament, it is God Yahweh himself who became the shepherd to the Israelites. Di dalam kitab Kejadian itu ada satu kisah tentang keluarga Yusuf dan juga orang-orang Mesir. In Genesis, there was a story about Joseph and the Egyptians. Waktu itu Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, nanti pada waktu Firaun bertanya kepada kamu, kamu akan pilih tinggal di mana? Kamu harus pilih tinggal di Goshen. And then Joseph told his brothers, when Pharaoh asked you, where would you like to live? You should say to Pharaoh that you would like to live in Goshen. Kenapa pilih di Goshen? Karena katakanlah seperti ini, karena kami adalah keluarga gembala. And when they asked, he asked you, why do you want to choose Goshen? Just say that because we are shepherd's family. Dan di sana ada satu ayat yang mengatakan bahwa orang Mesir mereka tidak menyukai pekerjaan gembala. Jadi mereka lebih pilih menyingkirkan para gembala tersebut di satu area saja. So at that time, the Egyptians didn't like the jobs as a shepherd. So that's why they choose this particular area. Dan di dalam akhir kitab Kejadian ada satu pengakuan iman yang dikeluarkan oleh Yakub, papanya Yusuf. And at the end of book of Genesis, there was this acknowledgement of faith which Jacob said. For all the days of my life, God has been my shepherd. Seluruh umur hidupku, maka Allah itu sudah menjadi gembalaku. Dan ini merupakan satu hal yang nanti akhirnya kita lihat di dalam kitab Keluaran, satu kitab berikutnya. So this is something that we later see in the book of Exodus. Bahwa Allah Yahweh itu tidak bisa berkumpul bersama dengan dewa-dewa Mesir. That the God Yahweh could not dwell together with the Egyptian gods. Karena orang Mesir mereka tidak bisa menerima kehadiran shepherd, termasuk the great shepherd of Israel.
because the Egyptian could not receive the existence of the great shepherd of Israel. Jadi pada waktu sekali lagi ya Tuhan Yesus dia memperkenalkan kisah gembala dengan domba. Ini merupakan satu hal yang sangat berakar di dalam perjanjian lama. So again, when Jesus speaks about this parable about the shepherd and the sheep, this is something that's deeply rooted in the Old Testament. Dan kalau mereka adalah betul-betul domba-domba Allah, maka harusnya mereka juga mengenal suaranya. If they are the true sheep, then they should actually recognize the voice of the shepherd. Siapa yang di sini pernah shepherding sheep ya? Yang pernah menggembalakan domba? Who amongst you have ever shepherded sheep? Ada jemaat kita, saya perlu tahu Lee pernah punya ayam sebagai pet. I know that Lee has got a chicken as pets. Saya nggak tahu berapa susahnya untuk menggembalakan pet ya. Menggembalakan ayam gitu gimana caranya? I don't know how difficult it is to chicken. Well, little chicken. Saya nggak pernah punya anjing, juga nggak pernah punya kucing. I've never had dog or cats. Satu-satunya pet yang saya miliki waktu saya masih di Indonesia itu adalah burung gitu. Saya nggak tahu lah burung apa namanya. The only pet I had when I was in Indonesia was a bird. Dan saya nggak bisa panggil namanya untuk dia berespon gitu. Saya rasa setiap kali saya panggil nama burung itu, dia juga nggak berespon apa-apa. I couldn't make that bird to respond to me. Whenever I said something, he couldn't respond to me. Tapi yang namanya sheep itu dikatakan itu sangat peka dengan suara gembala. But sheep are very sensitive to the shepherd's voice. Tapi saudara bisa lihat ya, itu betul-betul yang namanya sheep itu adalah binatang yang katanya paling bodoh dari seluruh dunia binatang. But you can see here that sheep are known to be the most foolish animals among all animals. Mereka tidak bisa cari jalan pulang mereka sendiri. Because they can't find their own way home. Mereka juga tidak bisa membela diri. They can't defend themselves. Satu-satunya kesempatan untuk mereka boleh selamat adalah kalau mereka dekat dengan gembalanya. The only chance for them to survive is that when they are close to their shepherd. Jadi survival mode mereka adalah pada waktu mereka bisa dengar suara gembalanya dan mereka ikut gembalanya itu mereka selamat. So their survival mode is when they can be close to their shepherd and they listen to the shepherd. Ini satu hal yang sangat sederhana, saudara. Tapi kita bisa pikirkan di dalam kehidupan kita. This is something that's very simple, but we can apply this in our lives. Di dalam satu culture di mana kita mendengar sekarang ada begitu banyak suara di dalam dunia kita. In this culture, where we can hear so many voices in our culture, lewat klip misalnya kayak di social media, through clips in social media, atau juga political opinion dari para politisi misalnya, or perhaps political opinions from the politicians, atau katakanlah, let's say banyak orang yang misalnya mereka menyuarakan tentang American dreams atau New Zealand dreams, or people who voice out the American dreams or New Zealand dreams, atau so-called para gembala yang mereka berusaha untuk memproklamasikan tentang same-sex marriage, ada sukacita di dalam dunia same-sex marriage misalnya. Or the shepherds who then voice out this happiness in the same-sex marriage, for example. Maka pertanyaan adalah apakah kita itu sebagai domba, kita tuh masih bisa mendengar suara dari gembala kita yang sejati? But the question is, we as the sheep, can we still hear the voice of the true shepherd? Dan mendengarkan suara gembala kita yang sejati itu bukan satu hal yang saudara bisa kerjakan hanya sekali saja. And being able to hear the voice of the true shepherd is not something that you can just do once in a while. Saudara perlu melatih diri untuk terus-menerus mendengarkan suara gembala saudara. You have to continually train yourself to be able to hear the voice of the true shepherd. Kalau saudara masih mengingat pertemuan pertama kita waktu kita mengawali seluruh seri Injil Yohanes ini, If you still remember our first meeting when we started this series of the book of John, maka kita sempat memikirkan kenapa di dalam Injil Yohanes itu tujuan penulisan Injil diletakkan justru di pasal yang ke-20. So we talk about why the purpose of this writing of this book of John was placed in the last chapter 20. Kenapa bukan di pasal pertama langsung Yohanes mengatakan bahwa tujuan Injil ditulis adalah supaya kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan kamu mendapatkan hidup yang kekal. Why wasn't it put in the first chapter that the purpose of the writing of this book is that to show that Jesus Christ is the Messiah and through him you'll have eternal life? Jawabannya adalah pada waktu tujuan penulisan satu kitab itu diletakkan di dalam chapter yang terakhir, itu akan membuat orang yang membaca sekali ketika mereka menemukan tujuan itu terakhir. So the purpose is that this purpose is written at the end of the chapter of the book, so that the person who reads the chapter, when he comes to the end of the book, maka dia akan harus membaca lagi kedua kalinya untuk dia mengerti
bagaimana memang seluruh chapter itu bisa sesuai dengan tujuan yang dinyatakan di chapter yang terakhir. That person needs to reread the whole book again in order to be able to understand why this book was written, in order to make it line up with the purpose that's written at the end of the book. Sama seperti kalau saudara baca novel misteri, meskipun John's Gospel pasti bukan novel misteri. Similar if you're reading the mystery novel. Pada waktu saudara di dalam chapter terakhir tahu, this is the criminal. If you found out that at the end of the chapter that this is the criminal, Maka itu akan mendorong saudara untuk apa? Untuk baca novel misteri itu sekali lagi untuk mencocokkan semua data-data dengan kesimpulan terakhir yang diberikan oleh si penulis. then you will be tempted to reread the whole novel again in order to line everything up with the conclusion of the writer, which is that is the criminal. Dengan demikian saudara, Injil Yohanes ini merupakan satu Injil yang memang didesain dengan sengaja untuk dibaca berulang-ulang supaya orang itu boleh betul-betul yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. So this Gospel of John was purposely written so that people will reread the Gospel of John many, many times to come to the conclusion that Jesus Christ is the Savior. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita pada waktu mau mendengarkan suara dari gembala kita harus membaca kitab suci berulang-ulang supaya kita boleh mengenal siapa gembala yang diberitakan di dalam kitab suci ini. Likewise, when we want to recognize the voice of the true shepherd, we must read the Bible over and over again so that we might know that truth. Karena kalau tidak, kita akan dibentuk oleh suara gembala-gembala yang lain yang diberikan oleh dunia ini. Because otherwise, our mind will be shaped by these voices of these other shepherds of the world. Kita akan coba lihat bagian yang berikutnya dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Let's take a look at the next portion from verse 7 to 10. Di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah pintu. Aku adalah pintu. In this portion, Jesus said that I am the door. Kenapa tadi pada waktu Tuhan Yesus bicara setelah dia selesai menceritakan kisah tentang enclosure dengan sheep dan juga ada dengan gate-nya, maka sekarang tahu-tahu Tuhan Yesus dia bicara dirinya adalah pintu. Why was it that after Jesus spoke about the sheepfold and the enclosure, and now suddenly Jesus speak about the gate, the door? Penafsir yang tadi itu mengatakan, saudara, pada waktu kita masuk ke dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18, di sana Injil Yohanes itu memberikan satu macam enclosure yang lain. The reason being is that from verse 7 to 18, that the writer is giving another enclosure. Yaitu satu enclosure atau sheepfold yang bukan ada di dalam desa, tapi ada di dalam padang rumput atau padang belantara. This is because this is not talking about the sheepfold which is in the village, but the sheepfold which is in the wilderness. Jadi kadang-kadang para gembala tersebut mereka bukan pergi pagi lalu pulang malam lalu kembalikan lagi domba-domba ke dalam sheepfold yang di desa tersebut. So sometimes the shepherds do not like go in the morning, and then return home at night, and then the sheep go back to the sheepfold. Tapi mereka bisa pergi berhari-hari ke tempat yang sangat jauh di padang belantara dan mereka akan kasih makan dombanya di sana. But then they can go out into the wilderness for days and feed the sheep there. Dan untuk itu mereka mesti buat ada satu enclosure lagi yang lebih emergency sifatnya. And in that context, they must make an emergency enclosure. Dan karena gembala itu harus pergi ke tempat yang sangat jauh, dia kemungkinan besar tidak bisa sewa orang lain menjadi gatekeeper. And because these shepherds perhaps take the sheep to a far away places, so that they cannot then hire other people to look after the sheep. Jadi kadang-kadang banyak orang mengatakan bahwa di Timur Tengah sana atau even juga di Israel itu ada enclosure yang ada di padang belantara yang itu hanya dibuat dari batu-batu yang disusun melingkar, tapi tetap ada satu ruang yang disisakan sebagai jalan masuk dan keluar para domba. So they say in the Middle East or Israel, there would be this sheepfold in the wilderness, which are made of the stone that are stacked up in a circle, but then there will be an opening for the gate or door. Lalu opening tersebut sama sekali tidak punya yang namanya daun pintu. But that opening actually doesn't have the physical door. Lalu dari mana yang namanya domba-domba tadi ketika mereka dimasukkan di sana mereka boleh mendapatkan protection? So how could it be when the sheep enter into this sheepfold that they can receive protection? Ini merupakan satu pertanyaan yang pernah diajukan oleh satu orang profesor Perjanjian Lama ketika dia berkunjung ke Israel. Where is the door? Pada salah satu shepherd yang ada di sana. So this is the question that was asked by the professor of the Old Testament when he visited Israel.
at that time. Lalu si shepherd itu mengatakan kepada profesor ini, I am the door. Then the shepherd replied to this professor, I am the door. Pada waktu di padang belantara, domba-domba itu dimasukkan ke dalam sheepfold untuk menutup opening tersebut, maka yang namanya gembala dia harus tidur di depan para domba. Dan dia menjadi pintu di sana. So in the context of the wilderness, after the sheep enter into the sheepfold, then the shepherd will actually stay in that opening to act as the door. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik, karena aku dalam hal ini, dia menjadi pintu untuk para domba-domba yang dia sudah kumpulkan. So Jesus said, I am the good shepherd. So he becomes the gate, the door for this sheep that he has collected. In a way, dia literally dia lay down himself untuk para domba. Dia meletakkan dirinya untuk para domba tersebut sebagai pintu. So literally, he lays down his life as the door for the sheep. Setiap domba yang masuk melalui diri si shepherd yang menjadi pintu, dia pasti akan selamat karena yang namanya shepherd itu dia pasang badan untuk domba-dombanya. So every sheep that enters through him as the door, then he will make sure that he'll protect that sheep. Karena shepherd tersebut dia tidur untuk menutupi seluruh domba-dombanya dari binatang buas yang akan masuk. Because that shepherd will sleep there at the opening to protect the sheep from the wild animals. Ayat yang ke-9 ya, I am the door, if anyone enters by me, he will be safe. Siapa yang masuk melalui aku, dia pasti akan selamat, kata Tuhan Yesus. Tapi juga sebaliknya, yang keluar melalui Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan apa? Mereka akan mendapatkan pasture, mereka akan mendapatkan padang rumput. But also those sheep that come out through him will also find pastures. Karena setiap domba yang keluar melalui diri Tuhan Yesus, itu pasti akan dipimpin untuk masuk ke dalam yang namanya pastures, padang rumput dan juga air yang tenang. Because every sheep that comes out through Jesus will be led to the green pastures and still waters. Saya waktu mempersiapkan bagian ini, saya mempelajari ada satu hal yang unik tentang para domba. When I studied this portion, I noticed there was something that was unique about the sheep. Yaitu para domba itu mereka tidak bisa minum air dari air yang flowing. That the sheep cannot drink water from the flowing water. Karena apa? Karena air yang flowing, air yang mengalir itu terlalu menakutkan buat para domba. Because the flowing water is too scary for the sheep. Mereka baru betul-betul rasa secure kalau mereka boleh mendapatkan still water. Air yang tenang itu sesuatu yang mereka bisa minum. They can only drink when they feel safe, when they see the still water. Jadi di dalam bagian ini, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu, semua yang masuk melalui aku akan diselamatkan, dan yang keluar akan mendapatkan hidup yang limpah. So in this portion, when Jesus said that I am the door, whoever enters into me will find safety and salvation, and whoever goes out through me will find an abundant life. Maka ini menggambarkan ada apa? Ini yang diberikan oleh kekristenan, gitu. Ini yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang yang mau mengikut Dia. So this speaks what Christianity offers to those who want to follow Christ. Yaitu ada protection, ada safety, tapi juga ada abundant life. There is protection and safety, but on the other hand, there is also an abundant life. Tuhan Yesus dia adalah pintu dan dia akan bawa orang-orang itu untuk boleh menikmati salvation dan juga ada hidup yang limpah di dalam Dia. Jesus Christ is the door. He will lead people to find salvation and also find abundant life in Him. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pintu, semua yang lain itu adalah pencuri dan juga perampok. When Jesus said, I'm the door, and the others are all robbers and thieves, maka Tuhan Yesus dia memberikan ada dua macam itu. Dia langsung membuat satu batasan untuk bagaimana kita bisa membedakan mana gembala yang sejati dan mana yang bukan. Then Jesus set the limits, the boundaries as to how we can discern between the true shepherd and the false shepherds. Semua yang tidak rela untuk meletakkan dirinya bagi domba-dombanya itu adalah gembala-gembala yang palsu. Whoever do not want to lay their life down for the sheep, they are false shepherds. Tapi semua yang mau meletakkan dirinya menjadi pintu bagi domba-dombanya dan membawa mereka kepada abundance life, itulah gembala yang sejati. But the shepherds who want to lie down their lives for the sheep and want to lead them to abundant life, these are the true shepherds. Itulah yang terjadi dengan orang yang baru disembuhkan dari butanya di dalam pasal yang ke-9. That is what happened to this blind man who was healed in the chapter 9. Sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang betul-betul marginalized. Dia betul-betul menjadi orang yang dipinggirkan. Because before he met with Jesus, he was a marginalized person.
Dia literally menjadi pengemis dan karena kebutaannya dia pasti tidak punya akses untuk masuk ke dalam the Holy Temple di Jerusalem. He was literally blind because of his inability. He couldn't enter into this temple in Jerusalem. Dia betul-betul ada di dalam darkness, di dalam kegelapan, baik secara fisik maupun juga secara spiritual dan juga secara sosial. He was in darkness physically, spiritually, and socially. Dia ada di dalam tangan dari thieves dan robbers, pencuri dan perampok itu yang membuat hidupnya betul-betul miskin. He was in the hands of robbers and thieves who made his life truly miserable and poor. Tapi pada waktu orang buta ini datang dan melewati Tuhan Yesus, dia masuk ke dalam sheepfold dari Tuhan Yesus. But when this person enters into the sheepfold through Jesus, dan dia keluar, Alkitab mengatakan dia menemukan hidup yang limpah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam pasal yang ke-10 ini. the Bible said that he found an abundant life, what's written in chapter 10. Abundance life yang seperti apa? What kind of abundant life? Abundance life tentu saja kalau saudara lihat di dalam pasal yang ke-9, bukan abundance life yang berarti dia akan menikmati material blessing yang luar biasa banyaknya. Of course, as you see in chapter 9, it doesn't mean the material blessings in abundant life. Karena certainly setelah dia disembuhkan dari butanya, dia mungkin juga harus sangat kesulitan cari kerja karena dia sudah di-excommunicate oleh orang-orang Yahudi. Because after he was healed from his blindness, he probably had trouble to find jobs because he has been excommunicated by the Jews. Tapi abundance life kalau saudara lihat di dalam pasal yang ke-9 itu adalah karena apa? Sekarang dia bisa melihat siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. But abundant life here in chapter 9 is because he could see who Jesus truly is. Dan melihat siapa Tuhan Yesus sesungguhnya itu bukan perkara sepele, saudara. It's not a menial things. And being able to know who Jesus is not a menial thing. Karena di dalam Yohanes pasal yang pertama itu dikatakan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Melihat siapakah Tuhan Yesus sesungguhnya, itu betul-betul yang namanya kelimpahan hidup. Itu hidup di dalam terang. Itu hidup menemukan green pastures. So being able to see who Jesus truly is an abundant life. Being able to see these green pastures, being able to see this abundant life. Karena dia melihat apa yang dikatakan oleh prolog dari Injil Yohanes tersebut. Because he was able to see what's written in the prologue of the Gospel of John. Saudara bayangkan ya, orang yang bisa melihat siapakah Tuhan Yesus sesungguhnya, ini adalah kelimpahan hidup karena apa? See, when you someone who can see the life this in Jesus, this is an abundant life. Why? Karena at the end of the age itu, kadang-kadang pada akhir zaman kan itulah yang juga akan kita lihat ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah. Kita melihat Tuhan Yesus ada di sana sebagai God the Son bersama dengan Bapaknya. This is because at the end of time, eschatologically, we'll also be able to see this abundant life when we stand before God with God the Son, when we are together with God the Son. Dan di dalam dunia orang ini dia menikmati fellowship dengan diri Tuhan Yesus sendiri. That's an abundant life. And in this world, he experienced the fellowship with Jesus Christ himself, and that is an abundant life. Lalu kita lihat secara cepat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Let's take a look quickly, verse 11 to 18. Setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah the door, I am the door, aku adalah pintu, maka kita melihat di dalam ayat 11 sampai 18 Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah sekarang gembala yang baik. So after Jesus said that I am the door, but now in this portion, Jesus said that I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Gembala yang baik, dia meletakkan nyawanya bagi domba-dombanya. The good shepherd lays down his life for the sheep. Pada waktu Tuhan Yesus menggambarkan dirinya adalah pintu bagi domba-dombanya, dan ketika Tuhan mengatakan dirinya adalah the good shepherd bagi domba-dombanya, when Jesus said that I am the door for the sheep, when Jesus said I am the good shepherd for the sheep, maka ini merupakan satu self-giving yang diberikan oleh Tuhan itu kepada siapa? Itu kepada orang-orang yang tidak layak, orang-orang berdosa ini. This is a self-giving act that is given by Jesus to these unworthy people. Bahkan saudara bisa melihat di sini, yang namanya gembala tersebut, karena dia adalah gembala yang baik, gembala yang beautiful, dia rela bahkan untuk meletakkan domba-dombanya, meletakkan nyawanya bagi domba-dombanya. So here, because he is a good shepherd, he is a beautiful shepherd, he is willing to lay down his life for his sheep. Saudara, kalau saudara lihat pasal yang ke-10, yaitu ada satu gambaran yang betul-betul sangat indah tentang ciri Tuhan sebagai the good shepherd.
So you see in chapter 10, you can see the beautiful picture as Jesus the Lord, as the good shepherd. Dia bukan hanya bisa panggil seluruh kawanan domba secara komunal sekaligus, He not only could call this group of sheep communally, tapi dia juga apa? Dia juga mengenal satu persatu nama-nama dombanya. He knows his sheep by name, kata kitab suci. but he also knew his sheep by name one by one. Dia tahu saya nggak tahu kalau domba itu namanya apa ya. This is the short tail, this is the fluffy white misalnya gitu. I don't know the names of the sheep. Maybe this is a short tail and this is a fluffy white, whatever. And definitely this is Sean the sheep. Maybe this is Sean the sheep. No matter ini ya, tapi dia tahu satu persatu nama-nama dombanya. But the point is that he knows the name of each of his sheep. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku meletakkan nyawaku untuk domba-dombaku, itu bukan hanya satu hal yang dia kerjakan secara massal, tapi dia letakkan untuk satu persatu domba yang dia tahu ini siapa. So when Jesus said, I know my sheep, it's not collectively, but it's also individually. He knows the name of his sheep one by one. Dan ini betul-betul merupakan satu abundant life, saudara. And this is an abundant life, Saudara, brothers. di dalam bagian ini ya, dia mengkontraskan dirinya dengan para orang-orang upahan tersebut. So in this portion, he contrasted himself with these paid hired workers. Apa sih bedanya orang upahan dengan gembala yang sejati? What's the difference between a hireling and a true shepherd? Orang-orang yang diupah itu adalah orang-orang yang mereka tidak memiliki domba-domba ini. A hireling is someone who does not own the sheep. Mereka adalah orang-orang yang profesional gitu. Mereka kerja demi untuk pekerjaan itu sendiri. They are professional. They work for the sake of the job itself. Tapi pada waktu ada bahaya, mereka meninggalkan domba-domba tersebut dan membiarkan domba-domba itu ada di dalam death and destruction. But when there is danger, they'll leave the sheep. They'll leave the sheep for death and destruction. Dan di dalam bagian ini, maka Tuhan Yesus dia mengklaim hanya melalui dia sang pintu dan hanya melalui dia sang gembala, maka orang mendapatkan hidup. But here, Jesus claimed that only through him as the door, through him as the good shepherd, then people will have life. Kalau saudara bandingkan dengan apa yang dipercaya oleh orang lain, So if you compare with other people belief, di dalam ateisme itu, saudara tidak akan mendapatkan figur gembala. in atheism, you will not find the figure of a shepherd. Saudara tidak akan mungkin mendapatkan hidup yang limpah ketika saudara percaya bahwa dunia ini itu muncul dengan tanpa sengaja, accident. You will not find an abundant life when you believe that this world happened just accidentally. Karena kalau hidup itu adalah aksiden, hidup itu adalah kebetulan saja, maka yang namanya kematian itu merupakan satu hal yang necessity sebetulnya. Hidup kebetulan berarti death itulah yang necessity. Because if this life is just an accident, then death is a necessity. Atheism, satu gembala palsu yang mengatakan tidak ada Allah di dalam dunia itu akan membuat hidup kita betul-betul menjadi poor dan menjadi miskin. Tidak ada transenden sama sekali dalam hidup. Atheism, which is the false shepherd, will make our lives to be poor and miserable. There's no transcendency after this. Tidak peduli orang berapa sukses, berapa bahagia, setelah mati dia akan menjadi satu dengan tanah itu. There's nothing. No matter how happy and successful a person is, after he dies, he'll just be united with the soil, with the ground. Nothing. Gak ada kekuatan untuk menembus kematian itu sendiri karena tidak ada shepherd yang mau untuk lay his life down untuk para domba-dombanya. There's no power to penetrate into the death itself because there's no savior who would be willing to lay down his life for his Atau sheep. kalau saudara mau pakai jalan yang lain ya, jalan agama misalnya. If you want to try another route, which is the route of religion, for example, Maka jalan agama itu juga akan membawa saudara kepada insekuritas dan juga bondage di dalam ketakutan, bondage in fear. so the way of religion will also lead you into the bondage of fear. Jalan agama ini sekali lagi ya, sudah dicoba di dalam pasal yang ke-9. The way of religions have been tried in chapter 9. Ada sekian banyak rules of religion yang diberikan kepada diri orang buta tersebut. There's so many roots of religion that have been offered to this blind man. Tapi dalam pasal yang ke-9 saudara lihat orang yang buta ini dia bukan hanya tidak bisa melihat tapi dia juga sebenarnya mute gitu di dalam awal perjumpaan dengan Tuhan Yesus. But in chapter 9 it said that this blind man not only was he blind, he was also mute before he met with Jesus. Karena dia sudah diletakkan di dalam kategori-kategori di mana dia harus tinggal di sana dan dia tidak bisa mendapatkan itu perjumpaan dengan diri Tuhan di temple. Because his condition was as such that he could not even meet Jesus or could not even go into the temple. Waktu orang coba jalan ini ya,
menempuh jalan agama untuk mendapatkan hidup yang limpah ya, dia akan ada di dalam let's say kuk hukum, kuk syariah atau kuk whatever yang ditawarkan oleh agama. So when people try this root of religion, they will be under the yoke of law, which has been placed under the yoke of law. Dan dia harus berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk dia bisa lepas dari resiko dari hukuman kekal. Dia harus melepaskan dia sendiri dari putaran karma samsara yang luar biasa banyaknya. So out of his own strength, he needs to try to deliver himself from the curse of reincarnation of the circles of life. Tanpa dia punya satu assurance apakah dia memang bisa melepaskan diri dari semuanya itu. Without him having the assurance that he could definitely deliver himself from all these things. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik dan aku meletakkan nyawaku untuk domba-dombaku. Ini adalah jalan untuk orang mendapatkan abundance of life, saudara. So when Jesus said that I am the good shepherd and I lay down my life for my sheep, this is the way for anyone to be able to receive an abundant life. Saudara lihat ayat yang ke-15. Let's take a look at verse 15. Just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. Tindakan Tuhan Yesus untuk dia meletakkan nyawanya bagi domba-dombanya itu dikatakan punya dasar di dalam apa? Di dalam pengenalan dari Bapa kepada anak dan juga dari anak kepada Bapa. The act of Jesus laying his life down for the sheep has its foundation back onto the relationship between the Father and him the Son with the Father. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-14 sampai 15. I am the good shepherd. I know my own and my own know me, just as the Father knows me and I know the Father. Bapakku mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Karena itulah aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. I know the Father and the Father knows me. That is why I know my sheep and the sheep know me. Pada waktu Bapak itu mengenal anak, itu merupakan satu pengenalan yang penuh dengan delight dan joy dan juga pengenalan yang sangat-sangat personal. When the Father knows the Son, this is a very delightful and joyful and personal relationship and knowledge. Demikian juga ketika anak itu mengenal Bapa, ini juga adalah satu pengenalan yang penuh dengan joy dan juga delight dan juga pengenalan yang bersifat personal. And likewise the same, when the Son knows the Father, that means that it's a very joyful and delightful and personal relationship and knowing. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga aku mengenal domba-dombaku, maka itu merupakan, sekali lagi, waktu Tuhan Yesus mengenal kita itu, dia mengenal kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan cinta kasih. Dan dia kenal kita satu persatu, karena dia mengenal Bapa dan Bapa mengenal dia, sama seperti itu. So when Jesus said that he knows his sheep, that means this is a very personal and delightful knowing, just like the Father knows him in the joy and delight as well. Bahkan bukan hanya itu saja, saudara. Karena tindakan Tuhan Yesus untuk memberikan nyawa bagi domba-dombanya itu didasari dari cinta kasih antara Bapa dengan anak. But not only that, because the act of Jesus giving his life down to the sheep, this is based upon the loving relationship between the Father and the Son. Maka bukankah itu berarti ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk para dombanya, maka para dombanya itu mendapatkan satu akses untuk mereka pun juga bisa menikmati cinta kasih antara Bapa dan anak ini. So doesn't it not mean that when Jesus laid down his life for his sheep, then his sheep, us, people who trust in Jesus, will also be able to enjoy the relationship between the Father and the Son. Sang gembala itu diutus oleh Bapa yang mengasihi gembala itu, mengasihi sang anak. The shepherd was sent by the Father who loved the Son. Dan kalau saudara kalau saudara adalah orang tua, if you are parents, saudara akan tahu bahwa salah satu sukacita saudara yang terbesar adalah ya anak saudara. one of the greatest joy in your life is your children. Apalagi di dalam culture timur seperti itu, maka with all due respect itu, di dalam culture timur seperti yang ada di dalam Injil ini, maka most likely itu adalah anak laki-laki yang menjadi kayak semacam ya trofi dari keluarga. And pardon me, in Eastern culture like this one is, so the sons are probably like the trophy of the parents. Allah Bapa itu sukacitanya pasti adalah Allah anak. The joy of the Father is on the Son. Ya, God the Father's joy is in the Son. Dan pada waktu anak itu diberikan sebagai gembala dan gilirannya anak itu memberikan nyawanya,
Itu berarti apa? Berarti memang kita nih diundang untuk boleh menikmati this joy of the father ketika dia melihat sang anak. So when this son was sent as the shepherd, son was sent as the savior, then as the shepherd, then we are invited to enjoy the joy with the father, in the father. Ini merupakan satu gembala yang tidak ada di dalam budaya yang lain, saudara. This is the shepherd that does not exist in other cultures. Bukan hanya dia panggil satu persatu nama domba-dombanya, tapi dia juga rela, dia dengan sengaja menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Not only does he call his sheep one by name, but he also lay down his life for his sheep. Tapi bukan hanya dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, dia Alkitab mengatakan dia juga berkuasa untuk mengambil lagi nyawanya yang dia sudah serahkan tersebut. But the Bible says not only he has laid down his life for his sheep, but also he has the power to take his life back up again. Hidup kekal hidup yang limpah yang diberikan oleh sang gembala ini adalah satu hidup yang tidak akan bisa dikuasai oleh maut. This abundant life that the shepherd offers is an abundant life which cannot be conquered by death. Dan kalau saudara dari tadi dengerin figur gembala yang tadi kita sudah lihat ya, maka betapa ruginya kalau kita sebagai orang Kristen kita kehilangan kepekaan untuk mengikuti suara sang gembala ini. So after we've heard about this good shepherd, then what a loss it is if we cannot, as Christian, we cannot hear the voice of the true shepherd, the good shepherd. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen ya, kita lebih peka mendengarkan suara John Wick misalnya ketimbang suara John's Gospel. Let us as Christian, let us more inclined to listen to the voices of John Wick rather than John the Gospel, for example. Kalau ada orang menyakiti kamu ya silakan habisi sampai sehabis-habisnya ya. You killed my dog, I'll kill you gitu, and your whole family. So when someone hurts us, we'll hurt them back and then just squash them. You hurt me, I'll hurt you back. Itu definitely bukan suara dari gembala kita. That's definitely not the voice of our shepherd. Apa sukacita paling besar di dalam hidup ini pada waktu saya boleh menikmati financial freedom? That's my highest joy. What's the highest happiness in my life when I can experience the financial freedom, for example? Ya kayaknya suara gembala kita tuh si Robert Kiyosaki itu mungkin bukan Tuhan Yesus. Well, that's the voice of the Robert Kiyosaki, perhaps, this false shepherd. Tapi sekali lagi kita sebagai orang Kristen kita punya gembala. Dan gembala itu adalah isi hati dari sang Bapa yang dia berikan untuk shepherding us. So once again, in Jesus we have the true shepherd, and the voice of this true shepherd is the voice of the Father who has sent his Son for us. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Verse 19 to 21. Ironically, saudara, di dalam ayat 19 sampai ke-21, setelah Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah pintu, dirinya adalah gembala, maka apa? Ada division. Ada satu pertentangan di kalangan orang-orang Yahudi tentang sebetulnya siapakah Tuhan Yesus. So ironically, after Jesus said that he is the gate and that he is the good shepherd, there's the division amongst the Jews. Dan mereka mengatakan, he has a demon, he is insane. They say that he has a demon, he is insane. Dan itu menunjukkan bahwa sampai hari itu pun mereka tidak bisa mengenali suara Tuhan Yesus sebagai gembala. Mereka masih pikir orang ini adalah demon possessed dan orang ini insane. Up to that point, they still could not recognize the voice of the true shepherd. They still thought that this person was demon-possessed, this person was insane. Mengenali Tuhan Yesus sebagai God the Son itu bukan perkara sepele. Knowing Jesus as God the Son is not a menial matter. Itu adalah the essence of true life. Because this is the essence of true life. Karena ini adalah apa yang memang menjadi realitas sebelum dunia itu dijadikan dan akan menjadi akhir daripada seluruh sejarah dunia. Because this is the reality, because the world was created, and this will be the end of the history of the world. Sekali lagi, bagian ini memberitahu kepada kita tentang the beautiful shepherd. So once again, this portion is telling us about the beautiful shepherd. Ada satu orang ini, C.S. Lewis sekali lagi ya, yang tadi kita kutip di bagian awal khotbah. C.S. Lewis, which we quoted in the first part of the sermon. C.S. Lewis itu kira-kira mengatakan seperti ini, bahwa pada waktu kita itu menikmati beauty, bahkan pada waktu kita masih bisa bersatu to some extent dengan beauty itu sendiri. C.S. Lewis said that when we could enjoy a beauty, when we can be united together with this beauty itself. Misalnya pagi-pagi kita sangat tertarik dengan aroma kopi yang sangat wangi. Gitu.
For example, in the morning we are very attracted to this beautiful aroma of coffee. Terus kita mampir ke coffee shop dan kita beli kopi lalu kita minum. Kita in a way bersatu dengan the beauty itself. And then we go to the coffee shop and enjoy this coffee, so we can united with this beauty of the coffee. Maka the beauty of the coffee itu akan pasti hilang dengan sendirinya setelah berapa lama? Ada orang selesai satu kali teguk juga langsung hilang gitu ya. Ada orang mungkin bisa 10 detik masih bisa menikmati itu. Ada aftertaste katanya. Whatever it means. So this beautiful of the coffee will disappear after a while, maybe for some people instantly after he has sipped it, or for some other maybe after 10 seconds, but it will disappear. Itu namanya aftertaste itu kata saudara. That's called aftertaste. Jadi setelah saudara taste, setelah itu masuk, setelah hilang, itu masih ada sensasi kenikmatannya gitu. Aftertaste pleasure. So you must still have this aftertaste pleasure after you enjoy the coffee. There's still a lingering taste Iya, that tapi you can still enjoy. aftertaste pleasure itu mau berapa lama sih pleasure-nya? But this aftertaste pleasure doesn't last very long, right? Waktu orang jatuh cinta, mau berapa lama sih jatuh cinta itu akan berlangsung gitu? That eternal flame itu katanya akan terbakar sampai kapan? When someone falls in love, now how much long can he fall in love, continue to be falling in love? Now, how long does this eternal flame will last? Sehingga C.S. Lewis itu mengatakan pada waktu orang itu bisa menikmati beauty, tapi at the end of the day, pada akhirnya, yang namanya beauty itu dia hanya akan miliki sebagai satu kerinduan, sebagai satu longing. So C.S. Lewis saying that when someone can experience this beauty in the end, it is like a longing. Yang dia tidak bisa terima seluruh kepenuhannya sekarang. A longing for which he cannot receive in full now. Itulah kenapa ada orang-orang yang mereka selalu lompat dari satu beauty ke beauty yang lain tanpa mereka berani commit ya, kayak hidup yang hedonis seperti itu. Karena mereka mau coba tangkap beauty yang elusive itu. That's why people then move from one beauty to another as a hedonist because they're trying to capture that beauty. Lalu bagaimana kita bisa menemukan beauty yang seperti ini, beauty yang eternal, beauty yang satisfying? So how could we find this eternal beauty that is satisfying? Di dalam teologi sejarah Reform Theology itu ada satu orang teolog yang namanya Jonathan Edwards. In the Reformed theology, there's a scholar by the name of Jonathan Edwards. Ini satu teolog yang sangat penting sekali. It's a very significant theologian. Dan Jonathan Edwards itu menempatkan yang namanya beauty itu di dalam pusat dari teologinya. And Jonathan Edwards placed this beauty in the center of his theology. Dan Jonathan Edwards itu mengatakan seperti ini, bahwa pusat dari seluruh pengalaman beauty yang kita bisa miliki di dalam dunia ini, itu ada di mana? Itu ada di dalam, bahasa teknikal ya, intra-trinitarian love itu. Cinta kasih dari Allah Tritunggal di dalam diri sendiri, itu merupakan sumber daripada semua beauty. Jonathan Edwards said that all the beauty that we can enjoy in this world that comes from this Trinitarian beauty itself. Di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mengasihi satu sama lain, itu adalah the core of every beauty yang kita miliki. Sumber dari semua beauty yang kita miliki dalam dunia ini. The relationship between the Father and the Son, this is the core of every beauty that we can enjoy and behold in this world. Setiap pengalaman beauty yang kita terima dari 5 panca indera kita, itu sumbernya dari cinta kasih Allah Tritunggal sendiri. So all the kinds of beauty that we can receive from all our 5 senses, the source of it is actually the loving relationship between the Father and the Son. Sehingga pada waktu kita mengerti bahwa inti semua beauty itu ada di dalam diri Allah Tritunggal sendiri, lalu kita membaca dalam bagian ini, that beautiful shepherd, that good shepherd, atau that beautiful shepherd itu memberikan dirinya untuk kita, maka di dalam iman kepada Kristus kita menikmati itu apa yang dicari oleh orang sebagai inti daripada beauty. So when we find that the source of beauty is in the love of God Himself, then we can see that the people find the beauty actually in the relationship with God themselves. Sehingga kita melihat di dalam sejarah kekristenan ada orang-orang yang mereka betul-betul disingkirkan, dibatasi untuk mereka mengakses semua beauty yang ada di dalam dunia. So in Christianity, there are people who are that outcast from enjoying all the beauty in this world. Ada orang-orang yang menjadi martir dan mereka disiksa dan mereka kebutuhan akan beauty-nya itu betul-betul disingkirkan dari semua hidup mereka. There are people who became martyrs and their needs for the beauty have been completely then deleted, removed from their life. Tapi alasan kenapa mereka akhirnya setia sebagai martir karena adalah mereka masih bisa menikmati beauty yang mereka terima di dalam Yesus Kristus. But what's the reason for them to still be able to sustain in this situation? Because the reason being is that they can still experience the beauty that is in the love in the Lord Jesus Christ. Satu kali ini
Satu kali ya, Pak Tong itu dia pernah bicara kepada satu orang profesor Yahudi di pesawat, kalau sudah pernah dengar cerita kesaksiannya. One time, Pastor Tong spoke to this Jewish professor in the plane. Lalu Pastor Stephen Tong tuh tanya seperti ini, kamu tahu nggak kenapa di dalam kekristenan kita bisa menghasilkan a lot of hymns, a lot of songs, a lot of, cantatas and so on. Pastor Tong asked him, do you know why in Christianity we can produce so much hymns and cantata and beautiful songs? Kenapa di dalam iman Kristen kita bisa menghasilkan musik-musik pujian, musik-musik yang sangat indah, lebih dari sistem kepercayaan yang lain dalam dunia ini? Why in Christianity we can produce such beautiful hymns and songs much more than the other religion in the world? Termasuk even orang Yahudi. Including for this Jewish Lalu person. the Jewish professor ini dia bilang, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. And this Jewish professor said, I do not know why. Lalu atau mengatakan, karena in Christian faith we have the story of redemption. Gitu. Kita punya cerita penebusan. Pastor Tong replied, that is because in Christianity we have the story of redemption. Itulah kenapa kita bisa mengeluarkan begitu banyak pujian yang sangat indah. Paling banyak menyanyi dibandingkan dengan semua sistem kepercayaan yang lain. That is why we can produce so much beautiful hymns and songs, much more than all other beliefs. Karena di dalam kekristenan itu ada the source of beauty, ada that beautiful core yang membuat orang itu mau tidak mau akan terus keep singing and keep praising God. Because in Christianity there's this core and source of beauty that compels the Christians to continue to sing and praise God. Itulah kenapa orang-orang yang dibakar hidup-hidup di dalam istana Nero itu mereka masih bisa menyanyi sambil diri mereka pelan-pelan mati. Karena mereka experience that kind of beauty. That's why people who were burned in this Nero compound, palace, that they could still sing and praises to God because they could still experience that beauty even in that situation. Sebagai penutup ya saudara, saya mengajak kita untuk melihat lagi hymn yang pertama. As a closing, let us take a look at the first hymn. Immortal Invisible. Ini merupakan satu hymn yang saya pikir ilustratif untuk apa yang kita renungkan hari ini. Immortal, invisible. I think this is illustrative to what we have talked about this morning. Immortal, invisible God. Bait yang pertama, yang tidak kelihatan. Immortal, invisible God in the first stanza. Dia menyatakan karakternya melalui gunung-gunung dan juga melalui awan. Ayat yang kedua. He shows his character through the mountains and through the clouds. Dia in the second menyatakan stanza. dirinya juga melalui kehidupan yang ada di dalam dunia ini. He reveals his life through his life in this world. Tetapi yang paling puncak, dia menyatakan glorinya, menyatakan keindahannya lewat mana? Ayat yang keempat ya, through Christ in his story, through Christ, thy Christ to the heart. But ultimately, he reveals his beauty through what? Through Christ on the cross. Sekali lagi saudara, orang itu hidup perlu enjoyment. Enjoyment itu datang dari beauty. And once again, someone in this life needs enjoyment, and that enjoyment comes from beauty. Dan the core dari beauty itu adalah di dalam cita kasih Allah yang dia memberikan Tuhan Yesus sebagai the beautiful shepherd, sebagai the good shepherd yang laid down his life for us. And the core of beauty is in the love of God, God who has sent his son to lay down his life for his sheep. Biarlah kiranya kita dimampukan untuk terus boleh menikmati hidup ini di dalam Kristus, the beauty itu sendiri. Let us be enabled to enjoy the source of beauty which is in Jesus Christ himself. Mari kita menyanyi lagu nomor yang pertama sekali lagi. Let us sing the first hymn once again. Kita menyanyikan lagu ini sebagai respon kita untuk khotbah hari ini. Let us sing this hymn as our response to the sermon this morning. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Immortal Invisible dengan hormat di hadapan Tuhan. Let us rise up and sing this immortal, invisible, respectfully before God this morning. Immortal, invisible, God only wise, in light inaccessible, hid from our eyes. Most blessed, most glorious, the Ancient of Days, Almighty, victorious, thy great name. Sisters, the second stanza.
Brothers, the third stanza. To all life thou givest, to both great and small. In all life thou livest, the true life of all. We blossom and flourish as leaves on the tree, and wither and perish, but no changes together. Oh Lord, we would render, oh help us to see. 'Tis only the splendor of light hideth thee, and so let thy glory, Almighty, impart, through Christ in his story, thy Christ to the heart. Let us all pray. Our Father in heaven, we are so grateful that today you have reminded us, Lord, that in this life you have given us the greatest enjoyment, Lord, to have your Son, to receive the sacrifice of your Son. We thank you for such a good shepherd, for such a beautiful shepherd who's willing to lay down his life for us, the straying sheep, Lord. And we pray as we receive the salvation from your Son, our hearts will also be drawn to enjoy the beauty and the glory of the fellowship you have with your Son, Lord. Thank you for such a beautiful story of salvation. Thank you for such a beautiful love that you have shown us in the gospel, Lord. And we pray that our life in the midst of our ups and downs will be strengthened and will be comforted and always have this inner joy within our hearts, knowing that we belong not to ourselves, but we belong to our faithful shepherd, Jesus Christ. Thank you, Lord, for today's sermon. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we give thanks. Amen.